Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Untuk video kali ini saya mau melanjutkan untuk praktikum P3 ya. Nah, kemarin kan kita habis agregat planning. Nah, ini selanjutnya itu tentang MPS atau Master Production Schedule ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung pada ke soal latihannya saja. Nah, soal latihannya tuh dari contoh kasus pada modul 2 itu berarti pada forecasting yang kemarin ya, yang modul 2. Terus lakukan disagregasi dari contoh pada modul 2. Nah, maksudnya disagregasi itu adalah ketika kan kita punya data forecast. Nah, itu data itu kita ubah menjadi data produksi gitu. Itu namanya melakukan disagregasi. Terus yang ketiga, lakukan perencanaan MPS seperti contoh di atas dan tentukan ketersediaan produk atau ATP. ATP itu available to promise. Jadi kan di sini kita punya lead time 2 minggu, tapi nanti untuk kasus ini ada yang saya ubah. Untuk lead time 2 minggu, on hand-nya 300. Nah, ini nanti saya ubah jadi 3.000 unit karena menyesuaikan hasil forecast kita gitu. Terus di sini ada forecast atau hasil peramalan kemarin. Terus ada MPS. MPS itu ya tadi yang mau kita cari, Master Production Schedule. Nah, B di sini menjelaskan tentang penerimaan order gitu. Jadi setelah kita melakukan order itu penerimaannya itu kan berdasarkan lead time gitu. Jadi pada saat kita order lead time-nya 2 minggu. Jadi enggak periode itu kita bisa menerima barangnya gitu. Terus POH ini adalah project on hand. Maksudnya ini kayak inventory yang sisa dari penjualan pada periode tersebut. Terus yang terakhir itu available to promise. Available to promise itu ketersediaan barang pada waktu itu pada periode tertentu, tetapi tidak melebihi kita melakukan MPS gitu. Nanti kita jelaskan aja langsung pada kasusnya ya. Nah, sekarang untuk MPS kita menggunakan Excel. Nah, di sini saya udah buat tabelnya. Di sini ada bulan. Kita pakai 3 bulan aja ya. Jadi ini kita perbarui. Pakai ini aja, Januari, Februari, Maret. Terus hasil forecast-nya ini. Terus karena kemarin banyak saya koreksi ternyata banyak yang sama, entah itu gimana kok hasilnya sama padahal NIM setiap mahasiswa itu beda. Jadi nanti untuk kali ini, untuk MPS ini, saya akan buat soal dan itu harus menggunakan NIM kalian. Jadi tidak menggunakan data kemarin. Soalnya data kemarin kan hasilnya ternyata ada yang sama. Itu enggak cuma 1-2 anak, banyak. Terus untuk lead time-nya sesuai tadi 2 minggu, on hand-nya 3.000, tadinya 300, saya buat 3.000. Terus untuk lot size-nya ini 3.000. Apa yang dimaksud dengan lead time? Lead time itu kayak seperti saat kita order barang, barang tersebut tidak bisa langsung datang periode itu, tapi 2 minggu lagi gitu. Terus kalau on hand itu kayak inventory ketersediaan yang sisa dari periode sebelumnya. Jadi misalkan on hand-nya ini kan 3.000. Kita mengelola Januari di periode pertama, minggu pertama. Berarti 3.000 ini sisa ketersediaan dari bulan Desember, periode sebelumnya. Terus untuk lot size ini 3.000 itu maksudnya pada saat kita melakukan setiap order itu bisanya 3.000 gitu. Jadi nggak bisa dalam jumlah kecuali 3.000 gitu. Jadi setiap kita order jumlahnya 3.000.
Terus untuk selanjutnya ini tadi saya kan hasil forecast-nya kan cuma ini. Nah, sedangkan ini kan Januari, Februari, Maret. Sedangkan kita menggunakan lead time itu 2 minggu, jadi satuannya tuh mingguan gitu. Jadi ini saya buat rata-rata. Kan dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi ini langsung saya bagi 4 masing-masing. Ini juga. Ini saya bagi 4, ini saya bagi 4, ini saya bagi 4 semua. Terus habis itu hasil forecast-nya, ini saya tulis untuk Januari, periode pertama 1255. Terus ini sama Januari. Nah, jika dijumlahkan Januari ini kan hasilnya balik lagi ke ini 5021 gitu. Terus yang Februari saya tuliskan juga sama 1423. Ya Allah, seperti benar. Oke, terus ini untuk Februari kita buat sama juga 1423. Ini untuk Februari. Terus untuk Maret juga seperti itu 1416. Pokoknya ini sesuai dengan ini dibagi 4 ya. Hasil forecast dibagi 4. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita kan ada di tangan on hand itu kan ada 3.000. Jadi ini kita bisa geser dulu. Ini kita geser di sini ada on hand itu. Kita taruh di sini sejajar dengan POH ini 3000. Nah, sebelumnya ini teman-teman harap dipahami ya. Ini soalnya saya balik biar lebih enak saja. Ini hasil forecast itu yang kemarin, hasil forecast kita ini tadi. Terus yang PAB ini atau POH ini mengenai inventory nanti yang tersedia, ketersediaan gitu. Jadi PAB itu project available. Terus POH itu project on hand. Terus untuk selanjutnya penerimaan order. Penerimaan order itu ketika kita order sesuatu, nah itu nanti pada periode berapa order itu diterima kayak gitu. Terus MPS ini yang kita cari, Master Production Schedule-nya. Nanti terjadi di periode keberapa kita harus melakukan produksi kayak gitu. Terus ATP itu tadi available to promise. Jadi ketersediaan barang yang bisa dijanjikan gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini langkah selanjutnya ini kan kita udah tulis tadi hasil forecast-nya. Nah, kita mulai dari sini. Ini sama dengan dari ini dikurangi dengan ini. Nah, terus kita tarik saja sampai sini. Nah, jadi ini
ini minus artinya gimana? Ini kita baca tabelnya gini. Kita kan pertama kan punya ketersediaan barang 3.000. Terus permintaan barang untuk periode pertama itu 1.255. Nah, terus sisanya kan ini, sisanya di periode 1 itu 1.745. Nah, untuk di periode kedua Januari itu permintaannya 1.255. Nah, berarti kan ketersediaannya masih sisa 490. Terus di sini untuk periode ketiga ternyata dalam memenuhi permintaan periode ketiga yaitu 1.255 itu tidak bisa. Ketersediaannya ternyata enggak mencukupi atau kurang. Jadi di sini kita perlu melakukan produksi atau namanya penerimaan order di sini. Atau tadi disingkat B. Nah, ini kan lot size-nya kita sekali produksi itu enggak bisa 765 karena di sini ada aturan lot size-nya 3.000. Jadi di sini kita tulis 3.000. Terus selanjutnya kan berarti untuk POH yang ketiga ini berubah ya. Yang tadi awalnya ini dikurangi sama permintaan periode ketiga ini berarti ditambah dengan ini. Soalnya kita udah melakukan order, melakukan produksi gitu. Jadi ini tinggal ditambah sama ini. Nah, periode ketiga ketersediaannya sisa 2.235. Terus untuk ke periode 4 ternyata masih cukup. Jadi sisanya untuk periode keempat TOH-nya 980. Terus selanjutnya di Februari periode pertama ternyata tidak mencukupi ketersediaannya. Itu kurang 443. Jadi di sini kita harus melakukan produksi untuk ketersediaan. Kita masukkan 3.000 karena kita memiliki lot size-nya 3.000. Nah, berarti ini kita tambah karena kita udah melakukan produksi lagi, kita tambah 3.000 lagi. Nah, terus selanjutnya ini seperti tadi 3.000, terus sisanya periode pertama Februari 2.557, terus untuk mencukupi periode kedua Februari sebesar 1.423 ternyata masih sisa 1.134. Terus di sini periode ketiga kan permintaannya 1.423. Maka ketersediaannya masih kurang, belum bisa mencukupi. Jadi kita perlu melakukan produksi lagi dengan jumlah sesuai lot size 3.000. Jadi di sini kita tambahkan 3.000. Tambahkan ini. Terus selanjutnya di periode keempat masih bisa memenuhi permintaan. Terus di Maret periode pertama ternyata udah tidak bisa memenuhi. Berarti kita tambahkan lagi produksinya 3.000. Ini kita tambah 3.000. Terus sampai ke periode keempat ini kita tambah 3.000. Berarti di sini kita tambah juga 3.000. Nah, selanjutnya untuk MPS itu kan kita harus melakukan produksi itu kapan gitu kan. Ini kan lot size-nya, lead time-nya itu 2 minggu. Jadi ketika kita menginginkan misal di periode 3 Januari pada saat itu juga pada saat periode ketiga kita minta 3.000 kayak gitu tidak bisa soalnya waktu produksinya itu 2 minggu. Jadi untuk master
produksi schedule-nya kita harus atur sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Jadi letaknya di periode 1. Terus, nah ini kan kita kan pada Januari periode 1, kita udah melakukan produksi. Sehingga lead time-nya 2 minggu. Terus 2 minggu kemudian produksi 3.000 ini tadi jadi, seperti itu maksudnya. Terus ini kan 3.000 juga, jadi di Januari periode ketiga pun kita sama, di sini 3.000. Terus ini untuk Februari juga, berarti 2 minggu sebelumnya di sini 3.000. Terus ini juga berarti 3.000. Terus ini 2 minggu sebelumnya 3.000. Berarti kalau yang ini 2 minggu sebelumnya letaknya di sini ya, 3.000. Nah, selanjutnya yaitu ATP atau Available to Promise. Jadi ini maksudnya ketersediaan yang bisa dijanjikan, kayak gitu. Jadi kan ini kan kita kan order 3.000 ditambah ini kita di on hand-nya juga 3.000. Jadi kita tuliskan di sini, ini berarti ini ada jarak antara ini on hand ini sampai ini ya. Yang menjadi acuan itu yang ini, yang B ini. Untuk ATP. Nah, ini kita tulis aja sama dengan kita kan punya di on hand 3.000. Terus ditambah kita melakukan produksi pada ini 3.000 juga. Terus kita kurangi dengan permintaan yang terjadi dalam periode tersebut. Jadi cuma periode 1, 2, 3. Batasnya itu sampai ini loh, sampai B 3.000 ini. Jadi dikurangi ini yang periode pertama, terus periode kedua, sama periode ketiga. Nah, jadi ATP pada waktu itu periode 1 sampai 3 Januari itu sebesar 2.235 gitu. Terus ini lanjutannya kita kan melakukan produksi lagi ini di sini. Berarti kita tuliskan di sini untuk ATP-nya sama dengan sisanya tadinya, sisa sebelumnya kan ini. Sisa periode sebelumnya. Yang terakhir, periode terakhir yang kita tulis ATP tadi kan ini. Terus habis itu ditambah dengan produksi kita. Terus dikurangi dengan permintaan 2 periode. Berarti ini kan jaraknya kan antara 3.000 ini sama 3.000 ini kan cuma 2 periode. Ini yang periode 4 Januari sama periode 1 Januari. Berarti itu dikurang lagi sama periode pertama, permintaan Februari. Nah, selanjutnya melakukan ATP lagi di mana? Di sini. Ini kan letaknya di sini. Yang jadi acuan untuk ATP kan ini, terus ini. Ini sama dengan kita on hand terakhirnya kan ini, on hand terakhir ATP tadi. Terus ditambah produksi kita kan 3.000. Terus dikurangi dengan permintaan periode tersebut. Ini yang Februari periode kedua dan ketiga. Terus untuk selanjutnya kan berarti ini 3.000 di sini, berarti sama di sini ATP-nya. Sama dengan kita terakhir tadi ini ketersediaan terakhir ya, on hand-nya. Terus ditambah dengan produksi kita 3.000 dikurangi dengan permintaan
periode di dalamnya itu. Enter. Terus di sini letaknya di mana? Di sini lagi. Yang jadi acuan yang B ini ya. Ini sama dengan on hand terakhirnya kan berarti ini. On hand terakhirnya ini. Terus ditambah produksinya ini. Dikurangi permintaannya ini. Kurangi ini. Dikurangi lagi ini. Nah, jadi itu untuk ATP-nya. Nah, maksudnya ATP itu gimana? Maksudnya ATP itu barang yang pada periode tersebut siap gitu, siap atau tersedia gitu. Pasti ada barangnya dengan jumlah tersebut gitu. Terus ini jadi pada Januari periode 1 2 3 itu ada barang yang pasti itu ada barang 2.235 yang siap untuk dijual kayak gitu. Terus untuk Februari periode 4 untuk Januari periode 4 sampai Februari periode pertama itu juga untuk ketersediaan barangnya 2.557 itu maksudnya ATP. Nah, ini sama. Terus ini di periode ini. Terus ini periode ini. Terus ini periode ini. Gitu, yang jadi acuannya ini kita melakukan penerimaan order itu di periode keberapa? Ini kan periode ketiga, berarti kita ngitungnya ATP di sini. Ini periode ke 1 Februari ngitungnya ATP di sini. Seperti itu. Terus nanti mungkin untuk soalnya nanti menggunakan ini sama, tapi nanti untuk yang ini saya ubah menjadi ini A, terus ini B, dan ini C. Ini saya hapus ya. Jadi nanti soalnya teman-teman ini. Dan dimohon untuk teman-teman jangan jangan copy paste temennya, soalnya ketahuan gitu loh. Nanti saya bisa langsung otomatis ngitungnya di sini dengan NIM kalian masing-masing. Jadi tetap hasil akhirnya itu kelihatan itu salah atau benar gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.